Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu kalor dan perpindahannya. Untuk bagian yang pertama yaitu kalor, tentang konsep kalor kita bersama matematisnya. Kemudian untuk yang bagian B nya yaitu perpindahan kalor. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pada konsep kalor ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kalor dan perubahan suhu benda, yang kedua adalah kalor dan perubahan, dan yang ketiga adalah kemudian yang keempat pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan, dan yang kelima teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Nah, apa itu kalor? Maka kalor ini adalah sebuah energi panas yang berpindah dari yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, disebut dengan kalor. Jadi ingat poin intinya, energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, itu disebut dengan kalor. Nah, kalor ini sendiri ini memiliki satuan ya dalam sistem internasional, yaitu satuan Joule. Joule ini sering populer ya dalam keseharian kita, atau sering digunakan juga pada bidang gizi, disebut dengan kalori atau kilokalori. Nah, apa itu satu kalori? Itu jumlahnya energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air. Jadi 1 kalori itu untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air diperlukan 1 kalori. Nah, terus apa hubungannya antara kalori dengan Joule? Hubungannya secara matematis 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Sering dibulatkan juga agar untuk mempermudah itu. 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Contohnya nih ada penerapannya. Pada saat kita makan, kita mendapatkan asupan energi kimia kan ya dari makanan itu, mana pada tubuh kita ini diubah menjadi energi panas. Seperti itu. Untuk apa ini panas? Untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita ya, baik itu berolahraga, kemudian apalagi belajar dan lain sebagainya ya. Begitupun juga ternyata kalori ini juga sering dipakai dalam sebuah kemasan ya, dimana contohnya produsen makanan kemasan sering diharuskan untuk mencantumkan kandungan energi yang terdapat pada makanan itu. Nah, itu ya tentang konsep kalor. Oke, kita masuk pada slide-nya. Pertama, kalor dan perubahan suhu benda. Nah, kalor itu diperlukan untuk kenaikan suhu ya. Jadi secara matematis ya, kalau ini diperlukan untuk kenaikan suhu itu, untuk menaikkan suhu benda itu, pertama kalorinya harus ada kalor jenis, kemudian harus dikalikan dengan massa benda yang kita ukur, yang diberikan panas atau diberikan kalor, kemudian yang ketiga harus jadi kenaikan suhu. Jadi syaratnya kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Nah, kalor ini akan menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Jika semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar pula, jadi berbanding lurus ya. Begitupun pula makin besar massa benda, maka makin besar pula atau makin banyak pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu, seperti itu. Jadi berbanding lurus antara kalor dengan suhu dan juga massa. Kalau massa dan suhu semakin besar, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar. Begitupun sebaliknya ya. Nah, maka karena itu secara matematis rumus kalor itu dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau ada juga rumus kapasitas kalor untuk menyingkat M dan C nya, massa dikali kalor jenisnya itu dengan C besar ya. Seperti itu, karena C besar ini memiliki nilai massa dikali kalor jenis. Nah, Q itu apa? Q itu adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Satuannya J yaitu Joule. Kemudian yang kedua ada massa. Massa ini massa zat yang mendapatkan kalor, satuannya kilogram. Dan C kecil, ingat ya, C kecil ini adalah kalor jenis zat
satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, dan ada juga delta T. Ini kalau segitiga dibaca delta, dan T besarnya suhu. Jadi delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, bisa dituliskan secara matematis T dikurangi T0, yaitu kenaikan suhu atau penurunan suhu zat. Satuannya derajat Celcius. Nah, T0 itu apa? Suhu mula-mula zat sebelum dikenai kalor atau sebelum mendapatkan panas atau kalor. Sedangkan T itu adalah suhu akhir setelah mendapatkan kalor. Satuannya sama, mau suhu mula-mula ataupun suhu akhir, satuannya derajat Celcius. Nah, kita beranjak. Nah, untuk yang selanjutnya ada kalor jenis berbagai zat. Ini berbeda-beda ya. Ada yang nilainya 1,3 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius, atau dituliskan ulangnya ini adalah 130 ya. 130 Joule per kilogram Celcius, karena 10 pangkat 2 itu sama dengan 100 ya. 1 dikali 1,3 ya 130. 10 pangkat 2 sama rata-rata ya. Nah, ini yang sering dipakai adalah air ya, yaitu 4,2 kali 10 pangkat 3, maka ditambah aja nolnya 3, jadi 4,2 dikali 1000 ya, jadi 4.200 ya. Nah, ini sering dipakai air. Untuk yang lainnya silakan baca lagi ya. Untuk seng, besi, dan sebagainya, mana yang paling besar kalau jenisnya ya ini, yang angkanya yang paling tinggi ya. Yang mana yang paling tinggi? Yang ini, kaca ya, 6,7. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini sama matematisnya silakan dihafalkan ya, untuk untuk mempermudah hafalannya silakan pakai singkatan tertentu yang bisa dihafalkan lebih lama, namanya Kimacet ya. Kimacet namanya, seperti itu, atau singkatan lain yang lebih dipahami atau lebih lama diingat seperti itu ya, silakan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu terkait contoh soal ya. Ini contoh soal penerapannya. Ingat tadi ya, ada Qm kali C kali delta T. Contoh penerapan, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Nah, pertama apa yang diketahuinya ya, kita tuliskan. Massa di sini adalah bedanya 500 gram. Nah, kenapa jadi 5 kilo? Karena ini satuannya internasional ya, sistem internasional. Oleh karena itu, gram harus dikonversi menjadi kilogram. 500 dari gram ke kilo itu berarti naik 1, naik 3 tanggal, maka harus dibagi 1000. 500 dibagi 1000 sama dengan 0,25 kg. Nah, yang kedua yang ketahui adalah kalor jenis air. Nah, di sini sebenarnya tidak disebutkan dalam soal, tapi kenapa tidak disebutkan? Karena kalor jenis ini sudah ada nilainya di dalam tabel yang di slide sebelumnya ya. Ingat, kalau jenis air itu tadi sudah disebutkan ada 4,2 kali 10 pangkat 3, atau disingkat atau dituliskan dalam tulisan angka biasa 4.200 ya. Atau ini di sini tidak disingkat ya, tapi dipanjangin 4.184 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian kenaikan suhu airnya, lihat dari 20 ke 100, berarti dia naik berapa derajat? Ya, kita gunakan perubahan suhunya ya, delta T, dimana suhu air berarti suhu awar. Suhu airnya 100, suhu awarnya 20, 100 dikurangi 20, nilainya 80 derajat Celcius. Oke, ini yang sudah diketahui variabel-variabel fisikanya. Kemudian yang ditanyakannya apa? Kalor, menentukan kalor untuk kenaikan suhu airnya. Maka bagaimana strateginya? Silakan gunakan bersamaan yang tadi, Kimacet ya. Q sama dengan M dikali C kali delta T, atau C kali M kali delta T, sama saja ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal kita masukkan besaran-besaran nilai yang tadi yang diketahui, dimasukkan ke dalam rumus ini. C-nya tadi ketahuinya 4.200, masukkan ke sini, atau 4.184. Kemudian apalagi M-nya 0,5 kg, masukkan lagi ke sini 0,5 kg. Kemudian delta T-nya 80 derajat Celcius atau Kelvin, sekarang juga 80 Celcius atau Kelvin. Nah, dikali-kalikan ini hasilnya adalah 167.360 Joule ya. Bisa dicek ya menggunakan kalkulator. Ini selalu sama. Kemudian contoh penerapan lainnya, kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Kalau jenis airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Kelvin.
Nah, di sini diketahui apa aja. Yang pertama ada 84 kilojoule ya. Garis bawah ini kilojoule, berarti ini satuan untuk kalori ya. Ki sama dengan 84 kilojoule, atau dalam istilah lainnya kilonya kita ganti dengan nolnya yang 3 dengan menambahkan 03, tapi 84.000 joule. Kemudian ada juga 500 gram, ingat ya, sama seperti pada penerapan sebelumnya, kita ubah menjadi 0,5 kg. Dan ada juga air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga kalori jenisnya 4200 joule per kilogram derajat Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah berapa suhu air itu, berarti ini adalah suhu akhirnya ya, setelah mendapatkan kalori. Maka sama, kita gunakan juga rumus yang Q macet atau Q kali C kali M kali delta T. C nya sudah ada 4200, M nya udah ada 0,5 kg, delta T nya, nah ini yang kita cari dulu ya sebelum nanti mencari suhu akhirnya. Dan Q nya juga sudah ada, kita masukkan 84.000 sama dengan 4200 dikali 0,5 dikali delta T. Nah, 4200 kali 0,5 sama dengan 2100. 2100 ini pindah ruas sama dengan ke kiri sehingga awalnya kalian menjadi pembagian, maka kita tukar jadi dapat delta T sama dengan 84.000 dibagi 2100, hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Ingat, yang diketahui ini baru perubahan suhunya ya, bukan suhu akhir. Maka kita masukkan ke dalam rumus perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurangi suhu awal. Masukkan lagi perubahan suhu itu nilainya 40 derajat Celcius, sedangkan suhu awal 20 derajat Celcius. Ingat, yang kita cari adalah suhu air, itu ini 20 derajat Celcius ini pindah ruas ke kiri, awalnya negatif maka dia berubah jadi positif, jadi 40 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius, hasilnya 60 derajat Celcius. Nah, sekian mungkin pemaparan terkait kalori dan perubahan pada suhu bendanya ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada bagian penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.